bersama-sama kembali bersekolah minggu bersama-sama. Dan saat ini kita mau naikkan satu lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dan saat ini kita mau berdoa dahulu. Kita mau doa pembukaan, dan doa pembukaan hari ini dipimpin oleh teman kita Joshua. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang masuk hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk Joshua atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita mau kembali lagi bersama-sama bersukacita. Kita mau kembali angkat lagu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dan saat ini tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita teladan. Mari siapkan hati kita. Dan sebelum itu kita mau kembali lagi angkat satu lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, aku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak
serahkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Tetap semangat ya, walaupun masih sekolah minggu online, tapi Ibu berharap kita semua masih terus semangat. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Berkati waktu dan setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, minggu ini kita memasuki triwulan yang kedua yang bertema orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saat ini kita masuk pelajaran yang ke-1 berjudul Yusuf menghibur. Nah, kita akan baca bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 49 ayat yang ke-29 sampai 33, dilanjutkan Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Adik-adik yang di rumah yang sudah bisa membaca, bisa dibuka Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Iskak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknya lah kakinya ke atas tempat berbaring, dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik, saat ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab yaitu Yusuf yang selalu mengasihi Tuhan. Nah, kita mau belajar bahwa Yusuf selama hidupnya selalu mengasihi Tuhan, setia dan taat
Tuhan. Di dalam bacaan hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa setelah Bapak Yakub mengumpulkan anak-anaknya, semua anak-anaknya, yaitu termasuk Yusuf dan kakak-kakaknya, Bapak Yakub ini berpesan kepada mereka untuk selalu rukun, untuk selalu saling memaafkan, saling mengampuni kesalahan satu dan yang lainnya, dan saling menolong, saling membantu. Ketika Bapak Yakub berpesan kepada anak-anaknya, lalu meninggallah ia. Apa yang dirasakan Yusuf dan kakak-kakaknya sepeninggal Bapak Yakub? Pasti mereka merasakan sedih yang sangat. Mereka kehilangan seorang ayah yang mereka cintai, yang mereka sayangi. Dan ketika mereka kehilangan, mereka merasa sendiri. Mereka merasa takut. Apa ya kok? Mengapa mereka takut? Terlebih kakak-kakak Yusuf ini. Karena kakak-kakak Yusuf ini pernah melakukan kejahatan kepada Yusuf. Sepeninggal ayahnya, mereka merasa takut bagaimana nanti kalau Yusuf adiknya ini membalaskan dendam kepada mereka. Apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, kejahatan-kejahatan mereka di masa lalu. Yusuf ini pernah dibuang oleh kakak-kakaknya di sebuah sumur tua. Jadi Yusuf ini dibuang di sumur yang sangat gelap. Pasti takut ya adik-adik ya. Bahkan Yusuf juga pernah dijual oleh kakak-kakaknya ini kepada pedagang-pedagang dan akhirnya dibawa ke Mesir. Di Mesir Yusuf mengalami penderitaan. Dia difitnah, di penjara, dan akhirnya Tuhan mengangkatnya menjadi orang besar. Dia selalu mengasihi Tuhan. Apapun yang telah dilaluinya, penderitaan-penderitaan yang dialaminya, itu selalu ditolong sama Tuhan. Karena apa? Karena Yusuf mengasihi Tuhan. Yusuf selalu melakukan kehendak Tuhan, sehingga dia percaya Tuhan selalu menyertai dia dan selalu menolong dia. Nah, akhirnya ketika ayahnya meninggal ini, Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir, dan kakak-kakaknya sangat takut kepadanya karena kesalahan itu. Terlebih sepeninggal ayahnya, mereka sedih dan ketakutan. Tetapi Yusuf yang selalu mengasihi Tuhan itu mengampuni dan memaafkan kakak-kakaknya. Apapun yang menjadi kesalahan kakak-kakaknya, Yusuf selalu mengampuni dan mengasihinya. Dia teringat akan pesan ayahnya untuk selalu mengampuni dosa-dosa dari saudara-saudaranya. Dia selalu melakukan apa yang ayahnya pesankan. Dia harus memaafkan kakak-kakaknya. Terlebih saat ini kakak-kakaknya lagi sedih karena kehilangan ayahnya, sehingga Yusuf menghibur kakak-kakaknya ini dengan tidak hanya dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan. Yusuf berkata bahwa jangan takut, aku akan selalu memberikan makanan, bahkan anak-anakmu juga. Jadi Yusuf menanggung hidup dari kakak-kakaknya ini juga keluarganya. Jadi Yusuf ini tidak hanya memaafkan, tidak hanya mengampuni, tetapi juga menghibur dengan kata-katanya dia bahwa Tuhan mereka-rekakan suatu kebaikan kepadanya, sehingga saat ini Yusuf boleh menjadi orang besar yang berkuasa di Mesir untuk kebaikan bangsa yang besar. Itu karena rencana Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Yusuf menjadi orang besar karena Yusuf mengasihi Tuhan Allah.
dan dia selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mengampuni, mengasihi, lalu menolong, dan terlebih menghibur ketika ada orang yang bersedih hati, kesusahan, kekurangan, tidak hanya dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan. Nah, di sini dikatakan bahwa Yusuf menghibur. Jadi Yusuf menghibur saudara-saudaranya untuk selalu memenuhi setiap kebutuhan mereka, untuk selalu ada di saat mereka membutuhkan. Betapa senang hati kakak-kakaknya yang tadinya sedih dan takut, sekarang ketika mereka sudah memohon maaf dan saling mengampuni, bahkan mereka juga mendapatkan hati yang tenang ketika Yusuf berkata bahwa dia mengampuni dan dia siap untuk menolong, untuk selalu memberikan setiap apa yang mereka butuhkan. Jadi Yusuf dan kakak-kakaknya ini menjadi rukun seperti pesan ayahnya, ya. Adik-adik yang di rumah, saat ini pun kita juga mau belajar dari tokoh Yusuf. Kita harus belajar untuk selalu mengampuni, mengasihi, dan juga menghibur orang-orang di sekeliling kita yang mungkin saat ini sedang sedih, sedang susah, ataupun sedang menderita. Kita bisa mendoakan mereka, kita bisa mengunjungi mereka, dan mengatakan yang terbaik, kata-kata yang penuh hikmat, dan juga terus berbuat yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, adik-adik di rumah, kita mau belajar bersama-sama untuk selalu menghibur orang yang sedih. Mari kita saat ini mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Mengucap syukur ya Bapa, kami mohon kepadamu untuk terus memimpin kami, agar kami terus belajar dari setiap tokoh-tokoh Alkitab yang terus mengasihi Engkau. Kami juga ingin terus Tuhan mengasihi Engkau dengan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menghibur orang-orang yang sedih di sekitar kami, orang-orang yang bersusah hati, dan biarlah Tuhan sendiri terus memimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan waktu-waktu kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.